Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten kesempatan dalu punika kita saged tindak salat maghrib berjamaah dipun lajengaken taklim thalabul ilmi ingkang dawuhipun Nabi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Sapa wong sing mlaku tumuju majelis ilmu kanggo nyinau babagan agama, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala gampangake dalane tumuju swarga. Mugi-mugi sedanten para jamaah ingkang lenggah wonten masjid punika kangge thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, mugi-mugi sedanten dalanipun dipun gamilaken Allah taala mlebet wonten swarganipun Allah taala. Amin Allahumma amin. Shalawat lan salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sing ditunggu-tunggu dinten niki wau pun dipun kabulaken Allah taala. Sinten sing wingi nunggu udan ngacung ora ketok oblane. Mau nyedot barang. Dan ini santri bertandur terus terang 3 minggu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pun paringi jawab. Dongane pripun kala wingi? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mugi-mugi paduka paring dumateng kawula udan ingkang nafi'an, ingkang bermanfaat. Sebab udan menika nikmatipun Allah taala, rahmatipun Allah taala. Marga bar udan niku alhamdulillah tandurane saged tukul, suket-sukete sing nek ben padha mati padha tukul. Terus niki gedul niki. Niki jenenge napa niki? Laron. Niki nikmatipun Allah taala. Zaman riyen ketika manusia tesih kekurangan protein, niku laron niku menjadi menu makanan ternikmat yang dikeluarkan oleh perut bumi. Laron niku zaman riyen carane pripun? Lampune pateni, dikai ember, dikai damar tintir. Akhirnya para laron terjebak di dalam ember terus dengan bahagia. Hore. Ketok laron kan. Lah zaman mbiyen sego beras arang-arang ya. Nggih segone nek ora sego jagung ya diwul. Nek anake 8 nggih sego beras ya diplonok-plonok 8. Kamu makan apa? Nasi beras, lauknya laron kan. Wonten kesempatan dalu punika nggih insyaallah bakal bahas hadis ke-36, tetapi niki wonten sesuatu sing urgent. Napa niku urgent? Sesuatu ingkang penting. Pentingnya pripun? Beberapa kali niki nggih kula mantuk lewat Kemusu nggih. Kula mantuk lewat Kemusu. Setelah ngaren mriki nggih sampai kira-kira daerah pundi nggih? Daerah Kalimati napa daerah ngaren berikut terus pundi? Dampit. Ternyata Pak, Dampit niku semuanya ditanduri jagung, semuanya. Jadi tebangan maoni
akhirnya ditanami jagung. Tetapi enten fenomena napa niku jagungnya dipangan ular. Sampai jenengan kalau buka teng YouTube, napa teng Facebook daerah Juwangi dan Kemusu, Grobogan, Boyolali sing daerah Wonosegoro dan sekitarnya, hampir postingannya podo. Napa niku? Jagungku dipangan ular. Kenapa jagungnya dipangan ular? Lah ungkere jenengan paham sih. Akhirnya temannya balas dendam, jagungnya jenengan yang dipangan genten. Koncoku mbok pangan rame-rame mbok dol segelas 75.000. Saiki jagungmu tak pangan genten. Sebagian malah enten sing bisnis dengan jagung niku nggih. Jadi salah satu solutif teng Jogja, kula pernah niku bukan seminar tetapi semacam ilmu pengetahuan baru teng Jogja niku Pak. Daerah Gunung Kidul, daerah Jogja, harga walang ada niku ketoke 12.000, 15.000, 20.000. Akhirnya pripun? Jagungnya niku malah digoleki walang. Jagungnya godhong jagung niku dientenekke walang sekalian. Malah justru dipageri kayak jaring niku, justru sing dipanen walange. Jadi bisnis jualan walang dibandingkan jualan jagung hasilnya lebih banyak jualan walang. Nah jenengan kemarin diberi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala melalui Ungker Jati, jenengan nek bisa berbisnis, kula dhewe memantau melalui Facebook. Niku COD-an Ungker Jati, niku enten sing menerima sampai 50 kilo, harga per kilo 50.000. Pinten ngoten lho, pokoknya nek ditakeri segelasnya 15.000, 10.000. Bisnis niku dalam dunia perungkeran. Ya nek agek mulian bisnis dunia perungkeran. Tapi boten niku sing ajeng kula critakake. Sing ajeng kula critakake adalah di video niki yang sering terjadi para manusia utawi para masyarakat enten sing jagungnya niku langsung dibuabati, ngamuk, nggawa pedang, nggawa parang, arete disah landhep, jagungnya diusak asik dibabati. Enten sing dibedoli. Niku persis zaman semangka mboten payu, blewah mboten payu, melon mboten payu. Terus zaman brokoli, terus sawi putih, zaman kopi mboten payu, sebagian para petani niku enten sing semangkane dibuabat-babat, dipecahi ning sawah, enten sing melon niku diparo loro ditamplekke ning raine terus dhek koprol ning nggon sawah, sing bakul sing petani kopi nggih ngoten nggih. Ternyata dia melukai dirinya sendiri, melukai hatinya sendiri, dan menjadi hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur. Solusinya kita harus bersyukur kepada nikmat Allah. Dalilipun pripun? Surat Ibrahim ayat 7. Santri hafal? Niki santri ini. Niku napa niku? Waron. Ketoke enak, ketoke seneng. Roti wol Jawa, brownies Jawa alias tiwul. Alhamdulillah. Jadi cara kita mensyukuri niku jangan ngamuk-ngamuk nih. Ketika jagungnya jenengan dipangan ular niku Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, kalau kamu ingkar nikmat dari Allah, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Jadi ketika jenengan diuji sama Allah, jagungnya dipangani ular, bersyukur pertama. Alhamdulillah, ngarit cedak gampang. Alhamdulillah niku.
Jadi semua hal, semua keadaan, jenengan jadilah orang yang bersyukur, jadilah orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan berikan alasan-alasan supaya nih atine bunga. Pertama nih pas jagungnya dipangani ular niku pertama alhamdulillah iso nggo pakan sapi, iso pakan wedhus. Enten mulai sing usul, ayo ini latihan bersyukur dalam setiap keadaan. Napa contohnya? Sing iso ngeki contoh itu hadiah brownies Jawa. Habis. Ora situ itu hadiah. Ini pertama alhamdulillah iso nggo pakan. Terus napa malah contohnya? Pripun? Soalnya ngaji itu kudu diprakteknya di amalan sehari-hari nih. Dan kita bisa menjawab orang-orang sing menyinyir, Allah gawene salat jengang-jenging sampeyan dina nyatane kelakuane cek kaya ngono. Harus berbeda dong kan ngoten. Orang sing sudah ngaji sama ndak ngaji harus berbeda. Jadi jenengan ketika ditimpa musibah jagungnya dipangani ular nih, harus bersyukur alhamdulillah iso pakan. Alhamdulillah iki wayah udan malah deres kok tak gantene tanduri pari. Alhamdulillah aku urung tuku rabuk, umpama wis tak rabuk wis nganti gede malah sing dipangan jagung kuncunge malah sansaya tambah jeru. Harus bersyukur ya. Jenengan punya anak kecil nangis, alhamdulillah ora kalengan nyetel muni dhewe. Jenengan duwe bojo lemu, alhamdulillah ora mangan seminggu isih utuh lemu. Jenengan gendengnya bocor, alhamdulillah. Napa alhamdulillah nek gendengnya bocor? Sejuk daripada jenengan kepanasan sumuk gendengnya bocor kan iso nggo ditetes-tetes ke barang karo didengar apik ya kan. Air terjun ya lha niku bojone kula ngerti talange bocor malah wah air terjun. Batenku ya cah desa ora tau ngerti air terjun, talang bocor kene wis petentengan malah darani air terjun. Tapi alhamdulillah ya, sakit menghibur, mungkin ya kurang piknik barang ya. Jadi ngerti talang bocornya wis seneng ya. Alhamdulillah. Jadi kita orang yang beriman ya, bon ngaji, bon sholat, ampun ngantos podo karo kancane sing ora sholat ya. Jadi jenengan ketika misalkan ngarit motore bane bocor, alhamdulillah iso olahraga nyurung motor ngoten niku. Pokoknya jenengan siapkan jawaban-jawaban untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Nih, wis semua hal. Agek pilek, agek watuk barang alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ternyata Pak, orang niku nikmatnya merasakan hidup. Niku mungkin ketika dia sedang sakit. Saestu. Kayak ngeten iki kula lagi watuk-watuk ngeten iki, kula mbayangke nek anakku pengajian di live kene YouTube, di live kene Facebook, di live kene apa meneh iki mau. Ya. Niki usule satribat jane kula mboten ajeng live wong asline sinyale mboten enten. Tetapi di live kene ngeten iki kula mbayangke nek iki pengajian ora nggo watuk barang endah nikmate, ngono di live kok ugak-uguk wae mau kan. Tapi alhamdulillah ya. Ternyata dengan watuk niku bisa merasakan nikmat. Mergane Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang maghbunun menjadikan lalai kasirun minan nas kebanyakan manusia as-sihhatu wal faragh. Itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kadang orang niku nek dikai sehat terus dikai waktu luang terus kadang dia jadi sombong. Nandur jagung 54 kamplek rabuke lek utang. Lah iki kok tak tandurke 9 kamplek we rabuke wis kebayar kok dhuwitku entuk 30 juta. Arep tak nggo tuku bakso, kuwae ben iso berenang. Orang sing sehat ya, orang sing
nek punya waktu luang terus terkadang lupa beribadah. Rumangsane lek kerja lek nyambut gawe mergo tenagane dheweke, kekuatane dheweke, kepinterane dheweke, padahal dheweke niku makhluk Allah yang paling lemah. Jadi semua kenikmatan yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pas misalkan kita ning tegalan, ngarit napa teng sawah matun, lali orang nggawa ngombe, haus nggih. Alhamdulillah ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita haus iso ngombe. Niku nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pas lagi lapar nggih, niku juga nikmat Allah taala paling nikmat itu makan ketika lapar. Bahkan tidur niku nikmatnya ketika badan capek, ketika ngantuk berat tidur niku nikmatnya. Nek orang tidak capek tidur niku gak iso merem-merem. Nggon ngitungi usuk, ngitung gendeng, sing duwe HP ya dolanan HP. Jam 12 gak gak iso turu, malah wae loro kabeh ternyata. Jadi alhamdulillah jenengan jadi petani niku malah awake iso gerak terus, iso sehat. Iso mangke tidur niku istirahat nyaman daripada duduk di kursi panas dikejar-kejar wartawan, dikejar-kejar KPK, tidur tidak nyaman, mobilnya banyak tapi tidur tidak nyaman. Mending jadi petani. Karena kula panjenengan sami urip teng alam donya niki tidak diperintahkan Allah untuk mempunyai rumah tingkat, tidak diperintah Allah untuk punya mobil, tidak diperintah Allah untuk punya motor 16, tidak. Perintah Allah cuma untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi sing penting awake dhewe niki omah ya ora sing elek dhewe, padha karo kancane. Nek teng mriki kan rata-rata omahe saka papan. Nek mau kancane papane jati, awake dhewe papan moni mboten napa-napa, sing penting padha lek papane. Teman-teman kita punya motor Supra, motor Vario, motor Beat, motor Mio, podo kabeh alhamdulillah nggih. Jadi nggak perlu tuku Ninja, nggak perlu tuku CBR, nggak perlu tuku X-Max niku 50 juta, nggak perlu tuku Vespa niku cilik niku 1 juta nih. Karena alhamdulillah tenang teng mriki. Jadi supaya nih awake dhewe niku bisa hidup tenang, hidup nyaman, beribadah juga santai niku kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah niku ya tenang. Sing penting cukup lah, intinya sing penting cukup. Sing penting jenengan buka dompet enek duitnya 1 juta lah pun cukup. Gak perlu 20 juta, gak perlu ngoten mawon. Gampang toh. Gampang. Nek kira-kirane jenengan ning dompet kok duwite mek 100.000 ya garek nambahi 0,3. Nek 100.000 tambah 0 pira? 1. Ngoten mawon digawe gampang. Niku sebagai mukadimah ya. Kula ajeng menceritakan kisah seorang sahabat namanya Abu Kilabah. Sinten? Abu Kilabah. Beliau nama aslinya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Santri ditulis Abu Kilabah, nama aslinya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Dia adalah seorang yang ahli ibadah, ahli zuhud, yang berasal dari negeri Basrah. Lampunya direvisi kok piye nek nyatete gak ketok. Alhamdulillah larone sudah. Nah, ini sing nge-live ning Facebook lho, oh ketok saiki. Sinten mau? Abu Kilabah. Nama aslinya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, seorang ahli ibadah, ahli zuhud, berasal dari negeri Basrah. Beliau wafat di negeri Syam pada tahun 104 Hijriah. Beliau wafat di negeri Syam pada tahun 104 Hijriah pada zaman kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik.
Abdullah bin Muhammad berkata, beliau niku adalah seorang rombongan atau pasukan perang di salah satu pasukan perang negeri Syam. Ketika itu beliau datang ke dataran atau datang ke pantai, ke padang pasir ngaten nggih. Nah, ternyata Abdullah bin Muhammad niku melihat sebuah kemah. Kemah basa Jawane napa? Kemah ya wis basa Jawa. Ternyata nggih, di dalam kemah tadi ada seorang laki-laki yang sudah tua. Ada seorang laki-laki yang sudah tua, ya Abu Kilabah niku mengke. Laki-laki ini tangannya buntung. Jenengan gatosaken. Seorang laki-laki Abu Abilah tadi, pertama dia tangannya buntung. Kedua, kakinya juga buntung. Berarti gak iso mlaku, gak iso mangan ya. Terus dia juga ternyata rabun atau buta. Terus dia juga pendengarannya sedikit terganggu, buatan tuli banget, tapi sedikit terganggu. Jenenge wis tuwa. Dia buntung kedua tangannya, buntung kedua kakinya, pendengarannya lemah, matanya juga rabun, buta. Jadi semua indera niki tidak ada yang bermanfaat bagi dirinya. Arep mangan yo tangane wis ra iso, buntung nggih. Tetapi orang ini Abu Kilabah di dalam kemah dia berdoa, dia berzikir. Santri dicatat zikirnya. Zikirnya Abu Kilabah adalah Allahumma auzi'ni an ahmadaka. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamidan akafa'a bihi syukra nikmatika allati an'amta biha alayya wa fadaltani ala kasirin min khalaqta tafdilan atau min khalaqti tafdilan. Setelah huruf jar tak balani. Doanya Abu Kilabah adalah Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamidan akafa'a bihi syukra nikmatika allati an'amta biha alayya wa fadaltani ala kasirin min khalaqti tafdila. Artinya, ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu. Auzi'ni, ya Allah, auzi'ni, tunjukkanlah aku an ahmadaka, agar aku bisa memujimu. Akafa'a bihi syukra, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukur. Nikmatika allati an'amta biha alayya, syukur nikmat kepada apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa fadaltani nah, poin garis bawah yang mriki. Wa fadaltani ala kasirin min khalaqti tafdila, yang Engkau telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk ciptaanmu. Terus Abdullah bin Muhammad tadi seorang pasukan perang yang dia lagi istirahat atau terpisah dari golongannya, ketemu kemah, ada laki-laki tua sing napa wau buntung, buta, pendengarannya tuli, nggak punya kaki. Di dalam kemah dia berdoa, ya Allah, tunjukkanlah aku agar bisa memujimu, agar bisa bersyukur kepada nikmat-nikmatmu yang melebihkan aku dibandingkan dengan ciptaanmu yang lain. Nah, Abdullah bin Muhammad itu heran. Kenapa heran? Loh,
iki enek wong tuwa rambutnya wis putih, wis buntung, wis putih, wis tuli, gak duwe sikil. Lah kok berdoane, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa memujimu, bisa bersyukur kepadamu karena engkau telah menciptakan aku, memberikan nikmat kepadaku yang tidak engkau berikan nikmat kepada ciptaanmu yang lain. Abdullah bin Muhammad heran, ini nikmat apa? Hei laki-laki tua, nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Wong kamu itu sudah tua, buntung tangane, buntung kaki ini, nikmat apa? Kemudian laki-laki tua niki, tapi niki dereng kenalan, Abdullah bin Muhammad itu dereng kenal kalau namanya Abu Kilabah, dereng kenal. Kemudian Abu Kilabah menjawab, tidakkah engkau melihat aku ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku masih punya lisan, punya mulut yang bisa aku gunakan untuk berpikir, yang bisa aku gunakan untuk bersyukur. Bayangkan seandainya Allah kirimkan kepadaku petir halilintar menyambar tubuhku, bukankah aku mati? Aku tidak bisa menambah zikir dengan lisanku, pasukan Larat menyerang. Tidakkah engkau melihat Allah tidak memerintahkan gunung untuk runtuh? Padahal itu di padang pasir, yang namanya gunung di padang pasir itu sewaya-waya bisa pindah. Jadi kayak tumpukan tepung, nek kena angin, gunung di pasang pasir itu bisa pindah. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah tidak memerintahkan bumi untuk menelan badanku? Itu adalah nikmat yang disyukuri oleh Abu Kilabah. Atau di dalam kisah yang lain yang dicitrakan oleh sahabat yang lain, dia ditanya, kenapa engkau bersyukur kepada Allah padahal engkau buta, engkau tuli, nggak punya tangan, nggak punya kaki? Kata dia, tidakkah engkau perhatikan banyak orang-orang yang punya lisan tetapi ternyata lisannya justru menambahkan dosa kepada dirinya? Bukankah engkau melihat banyak orang-orang yang Allah beri nikmat mata, tetapi justru matanya itu menambahkan dosa untuk dirinya, mendapatkan api agar dia dibakar di neraka? Tidakkah banyak orang-orang yang Allah berikan nikmat telinga, justru telinganya menambahkan dosa untuk dirinya? Diberi tangan, diberi kaki, justru menambahkan dosa. Lah aku ini alhamdulillah, mataku, tanganku, telingaku, kakiku tidak menambahkan dosa untukku. Ini bersyukur kepada Allah. Nah, terus Abdullah bin Muhammad itu dia bertanya, lah kamu ini di padang pasir sini, siapa yang mengurusimu? Lah itu terus Abu Kilabah bertanya, lah itulah yang akan aku tanyakan kepadamu. Sesungguhnya aku punya anak. Di dalam kisah yang lain dikisahkan anaknya usianya 14 tahun. Itulah satu-satunya anggota keluargaku yang masih tersisa. Jadi Abu Kilabah niku sakit, istrinya juga meninggal, semua anak-anaknya juga meninggal semua nih. Tinggal satu tok anaknya, seorang anak laki-laki. Nah, dialah yang melayani aku, mewudukkan aku ketika aku hendak sholat. Kemudian dia yang menyuapiku ketika aku lapar, dan dia yang memberikan aku minum ketika aku sedang haus. Tetapi sudah 3 hari ini anakku itu hilang. Tolong carikan kabar tentang anakku. Akhirnya Abdullah bin Muhammad niku mencari sekitar padang pasir niku. Ternyata ketemu teng padang pasir niku enten segerombolan serigala lagi berkumpul. Setelah didekati ternyata anak laki-laki niku sudah mati diterkam binatang buas. Akhirnya Abu Muhammad niku kebingungan, piye iki carane ngomong karo bapak tua tadi. Niki dereng kenalan jenenge, dereng ngerti jenenge bapak tua teng jero kemah niku sinten, dereng kenalan. Kemudian Abdullah bin Muhammad niku dengan kebingungan dia datang ke kemah, terus dia bertanya, wahai bapak tua, oh iya,
Bukankah kamu tadi orang yang kesini tadi? Abdullah bin Muhammad menjawab, benar. Terus Abu Kilabah bertanya, bagaimana dengan permintaanku? Kamu tadi tak suruh nyari anakku, ketemu nggak anakku? Tetapi nggak langsung dijawab. Abdullah bin Muhammad bertanya dulu. Niki dalam bahasa Arabnya cukup panjang. Abu Kilabah bertanya, Abdullah bin Muhammad bertanya, wahai orang tua, engkau lebih mulia di sisi Allah atau Nabi Ayub yang lebih mulia di sisi Allah? Jadi Nabi Ayub niku diuji penyakit kulit sampai bertahun-tahun, sampai ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan masyarakatnya, dikucilkan. Akhirnya istrinya pun juga sempat meninggalkan beliau, anak-anaknya juga pada mati. Niku Nabi Ayub. Suatu saat nanti kita kisahkan kisah Nabi Ayub. Abu Kilabah menjawab, tentu Nabi Ayub alaihissalam lebih mulia daripada diriku. Abdullah bin Muhammad bertanya lagi, tahukah engkau cobaan yang telah Allah berikan kepada Nabi Ayub? Bukankah Allah telah mengujinya dengan hartanya, keluarganya, serta anaknya? Jadi hartanya Nabi Ayub hilang, keluarganya Nabi Ayub hilang, anaknya Nabi Ayub juga ikut hilang. Orang tadi menjawab, tentu aku tahu. Kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya lagi, bagaimana sikap Nabi Ayub terhadap cobaan tersebut? Nabi Ayub menjawab, Abu Kilabah menjawab, Nabi Ayub tetap bersabar, tetap bersyukur, dan memuji Allah. Nah, ini salah satu teladan para nabi, para orang-orang mulia, para orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Ketika diuji, itu pertama bersabar, yang kedua bersyukur, yang ketiga memuji Allah. Ini solusi. Jadi awake dhewe dalam segala kondisi apapun. Bahkan panjenengan niku kan misalkan musim hujan ngeten iki lagi musim maton, kemudian sikile niku rangen, niku bersabar. Dengan rangen niku bersabar. Sing kemudian yang kedua bersyukur. Alhamdulillah iki rangen iki gatel-gatel dikukur-kukur nikmat. Kemudian memuji Allah, alhamdulillah ternyata banyak orang yang punya kaki rangen juga tetapi gak gatel. Sinten niku? Orang-orang yang diabetes. Orang-orang yang diabetes niku kakike korengan nggih, niku dikukur gak krasa, cokot nyamuk gak krasa. Jadi jenengan ketika maton kok rangen nggih, aja isin mangkat ning masjid. Kula pernah ada seseorang niku sikile do bolong-bolong arep mangkat ning masjid dadi isin. Nah, aku ki dadi imam, sikilku bolong-bolong ini. Di ijeni jamaah akhirnya gak mangkat ning masjid, salah. Justru niku semakin bolong-bolong semakin menjadikan saksi bahwasanya jenengan iki ya sregep tenan kan. Kemudian Abdullah bin Muhammad berkata tidak hanya itu, bahkan dia dijauhi oleh karib kerabatnya dan sahabat-sahabatnya. Abu Kilabah menjawab, benar. Bagaimana sikapnya? Tetap Nabi Ayub bersabar, bersyukur, memuji Allah. Nabi Ayub juga diejek, digunjingkan. Jadi Nabi badan, tapi Nabi diuji sama Allah penyakit kulit sehingga diejek oleh kaumnya. Bagaimanakah sikap Nabi Ayub? Tetap Nabi Ayub bersabar, bersyukur, memuji Allah. Nah akhirnya Abu Kilabah sudah tidak sabar lagi, diajak ngobrol. Sebenarnya apa tujuanmu? Kenapa kok ngajak bercakap-cakap tentang kisah Nabi Ayub? Kemudian Abu Muhammad menjawab, sesungguhnya putramu, anakmu satu-satunya yang masih hidup, sing biasanya nyepake air wudhu kalau kamu pengen sholat, menyuapimu ketika kamu lapar, meminumimu ketika kamu haus, ternyata anakmu sudah mati diterkam serigala. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan memberikan kesabaran bagimu. Kemudian Abu Kilabah itu malah bersyukur. Alhamdulillah, kata Abu Kilabah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku, garis bawahi santri, perkataan Abu Kilabah, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku, enak kata tidak itu, yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepada Allah.
Jadi bersyukur, alhamdulillah anakku wis mati dhisik, anakku sampai mati wis regep salat, wis berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah. Loh, ini perhatikan nih bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau jenengan punya anak, sampai jenengan saksikan anak jenengan itu balik loh, gak gelem salat, gak gelem ngaji, duraka marang wong tua, niku kerugian terbesar. Kerugian terbesar. Senajan misalkan anak jenengan omahe tingkat 4, mobilnya 16 nih, jadi pejabat, duduk di kursi panas, tetapi nggak sholat, nggak iso maca Quran, nggak iso mendoakan orang tua, kerugian terbesar. Saestu niku kerugian terbesar. Kalau misalkan jenengan itu mau ditukarkan, ya, ijolan, anak yang jenengan bisa sholat 2 rakaat, kemudian dongaknya jenengan nanti nek jenengan sudah mati, dituker sama mobil yang diparkir ke awet melian sokon juangi, parkiran mobil Pajero kabeh misalkan, dituker sama 2 rakaat sholat anak jenengan. Setelah sholat dia doakan jenengan akan milih doa anak jenengan tadi dari 2 sholat tadi. Nanti hadis ke-37 ini insya Allah masuk ke situ. Luar biasa. Nah makanya Abu Kilabah berdoa, ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya. Nah ini PR orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Jenengan itu sebab terjadinya anak niku lahir ke dunia, sebabnya jenengan. Karena jenengan kakean pola, akhirnya lahirlah mereka, ya. Itu tugasnya jenengan untuk bangun sepertiga malam doakan mereka, pasti Allah rubah, pasti Allah rubah. Jadi jangan berputus asa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Doakan sepertiga malam terakhir supaya anak jenengan mau sholat, mau ngaji, meninggalkan maksiat, ya. Itu tugas. Kemudian Abu Kilabah dia menarik nafas, dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah menarik nafas, Abu Kilabah niku ikut meninggal dunia. Itulah kisahnya Abu Kilabah. Akhirnya Abdullah bin Muhammad kebingungan, wah ini aku ketemu mayit 2. Tadi anak laki-laki dipangan serigala, terus ini orang tua ini juga mati, kayak aku ora kenal iki dulure sapa, anake sapa. Akhirnya Abdullah bin Muhammad didatangi temannya, sama-sama pasukan perang. Terus apa yang kamu tutup itu? Ini tadi ada laki-laki tua sudah buntung, sudah bisu, dia mati, anaknya juga sudah mati. Coba buka penutup wajahnya, kata teman-temannya. Ternyata setelah dibuka penutup mukanya tadi, akhirnya teman-temannya itu mengatakan, Masya Allah, inilah Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabatnya Ibnu Abbas. Dia adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Dia tidak pernah menggunakan matanya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia tidak pernah menggunakan telinganya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia tidak pernah menggunakan tangan dan kakinya untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga sekarang dia mati menutup akhir hidupnya dengan tetap bersabar, tetap bersyukur, dan tetap memuji Allah. Dan inilah bapak-bapak, ibu-ibu, annahu, bahwasannya atau sesungguhnya, man asa, barang siapa yang hidup ala syai'in, di atas kebiasaan tertentu, mata alai, dia akan mati dalam kebiasaan itu. Orang nih dalam hidupnya niku kulino istighfar, kulino zikir, insya Allah akhir hayatnya akan ditutup dalam kondisi zikir, dalam kondisi istighfar. Orang yang suka baca Quran, insya Allah akhir hidupnya akan ditutup dengan membaca Quran. Tetapi nih orang dia ahli maksiat, ahli minum-minuman keras, ya akan ditutup akhir hidupnya dengan minum-minuman keras. Banyak loh orang yang mati dalam kondisi minum-minuman keras. Minuman kerasnya dicampur karo, nah ini minuman lembek, ini warnanya pink. Ini apa ya, ekstrak jus apa kuku bimas? Dicampuri porada, dicampuri baygon,
man asa alaika mata alaihi. Jadi siapa yang hidup dalam kebiasaan tertentu dia mati di situ. Nah, padahal orang niku ada yang hampir-hampir masuk surga, tetapi ternyata dia menutup akhir hidupnya dengan perbuatan ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Jadi orang itu dinilai dari akhir kehidupannya. Tidak masalah. Dulu kita selama 50 tahun ahli maksiat, bene nyolong, berzina, minum-minuman keras, mateni wong, tetapi ini akhir hayatnya ditutup dengan sholat, ditutup dengan taubat. Maka Islam itu menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Islam menghapuskan semua dosa-dosa telah lalu dan tetap menyuburkan pahala-pahala yang telah lalu. Jadi masa lalu niku tidak dipedulikan. Yang penting piye carane supaya nih awake dhewe niki bisa mati di dalam kebaikan, mati di dalam amal soleh. Nah, salah satunya diantaranya tadi kita di mukadimah bisa kita sebutkan, perlu kita pelajari, perlu kita amalkan untuk senantiasa bersyukur. Pokoknya terus bersyukur. Jadi Pak, jenengan dereng ngarit nih, mendungi petang. Aduh ya Allah Gusti, mendungi petang kaya ngono, ngerti kene urung ngarit bareng kok iso dikei mendung petang. Nah, jangan seperti itu. Jadi ya misalkan jenengan kepepet memang sibuk burung ngarit kok wis udan. Alhamdulillah iki sapiku dikon ibadah poso. Ngoten mawon. Piye caranya pokoknya sekarang jenengan setelah ngaji hari ini siapkan 1 juta alhamdulillah di dalam hati. Jenengan misalkan urung masak, goreng ndok itu separuh gas entek, tuku ning late prenek gas. Bakul sapopo kuwi. Sing disalahke sebakule iki lho. Iki hubungane apa goreng ndok karo bakul gas iki? Menambah dosa niku. Ya wis, bakul ra besut barang ya. Kok iso bakul ra besut iki? Ya wis niku carane nek jenengan goreng ndok setengah matang niku dereng matang kok gas entek. Alhamdulillah, ini adalah telur mata ayam, sing ngendok ayam. Sake sapi ini ya orang ngendok dari telur mata sapi. Nek ada kayu ya digodhog no kayu. Pokoknya setelah ini gak sih mau hadis ini ternyata mau masuk waktu Isya. Intinya adalah ngaji ini butuh diamalkan. Jangan cuma duduk tok di masjid. Ini pun pahala. Mau jenengan turu mau pas ngaji Bismika Allahumma amutu wa ahya. Langsung turu ngorok sisan. Yang penting aja celongok soalnya diusum laron. Turu ketika di masjid ngaji, jenengan bangkit nengeh kumu maksuratan lakum, berdirilah, dosamu semua sudah diampuni. Semua laron niki jangan dikira niki laron cuma pasaran terbang terus wulune protol boten. Laron yang hadir di masjid ini niku memintakan ampunan, dia beristighfar untuk jenengan yang hadir di majelis ilmu. Enten cecak, enten lemut, brutu, orang-orang nih, semuanya memintakan ampun kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu, sekalipun dia cuma tidur, sekalipun Arya karo pian, iki mah perang le, lalornya gelut le, tetap dimintakan ampun ya sama lalornya. Tetapi ada poin pentingnya, ngaji ini juga harus diamalkan. Nah, pengajian kita hari ini niki membahas untuk menyiapkan 1 juta alhamdulillah di dalam hati. Pokoknya ini jenengan eling-eling tenan menjalani kehidupan sing paling jenengan 20 tahun kas apa 50 tahun kas wis do mati kabeh lah ini. Tenan tak jamin. Ora ketang niki nek ditawani kula misalkan ditekoki anu sing mati kula rin apa jenengan Mas Rudi kula ken ngalah kula nggih tak ngalah. Jenengan nek ajeng riyen nggih monggo kula mboten napa-napa nggih. Nah, senajan ditekoki ngoten niku tetep pokoknya selama sisa waktu niki masih ada jenengan praktek tenan siapkan 1 juta alhamdulillah di dalam hati. Musibah napa-napa mawon ucapkan alhamdulillah. Jadi nek pas lagi mendapatkan kenikmatan niku ucapannya cukup alhamdulillah atau nek dawane alhamdulillah alladzi bi nikmati tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang karenanya Allah telah menyempurnakan segala kebaikan.
Tetapi nek jenengan lagi dapat musibah nih, keplatok napa ya tadi burung sida ngarit ketok sithik wis udan, niku ucapane alhamdulillah ala kulli hal. Pripun? Alhamdulillah ala kulli hal. Nggih, nikulah sabda Nabi ajabali amril mukmin, sangat menakjubkan urusan perkara seorang mukmin. Walaisa dzalika illa lil mukmin, itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang mukmin. In asobathum syarra sakara, ketika dia sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia bersyukur. Wa in asobathum dharra sabara, ketika dia diuji, diberi musibah oleh Allah, dia bersabar. Mudah-mudahan dengan pengajian ini nggih, jenengan termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Semoga dengan syukurnya jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kersa nambahi nikmat dumateng panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Dipun tambahi duitipun, jadi duitnya jadi sak tas gede. Dipun tambahi kesehatanipun, dipun tambahi putranipun ingkang sholih lan sholihah ingkang kersa ndongake tiyang sepuh kekalipun, lan dipun tambahi nikmat iman lan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.